saya mau nanya nih Bib, tentang sejarah awal mula makam Batu Layang itu. Dari tahun berapa Syekh Abdurrahman itu ada di Batu Layang itu Bib? Kalau di Batu Layang ini sudah 200 lebih 200 lebih tahunnya. Soalnya beliau sampai dikatain 200 lebih, beliau dulu sebelum meninggal itu sudah bikin tempatnya dulu. Tempat asal yang pertama itu memang di Batu Layang itu. Asal usulnya ceritanya orang tuanya dari Hadral Maut menyebarkan agama Islam itu di Mempawah. Setelah berkembang di Mempawah Islamnya, lalu dia berangkat di Ketapang. Berangkat ke Tapang itu. Terus sejarah yang ada pulau itu Bib, yang di depan makam itu memang asal memang ada atau memang secara buatan gitu? Kalau itu setelahnya Sultan Abdurrahman membuka hutan di sini, mau tempat istirahat yang terakhir setelah menjadi kota. Jadi itu Wangkang Cina, kapal Cina. Oh, kapal Cina. Mau masuk ke Pontianak tanpa izin beliau, ditahan beliau. Oh, jadi sejarahnya gitu Iya, ya. sejarah itu. Memang bukan asal gitu ya. Bukan. Ini sudah menjadi kota, orang Cina ingin mau dagang, ditahan. Kalau Habib nih udah termasuk keturunan yang keberapa nih? Kalau di Batu Layang ini ada yang 7, maksud saya ada yang 5 turunan, udah nyampe ke beliau. Udah nyampe ke beliau. Iya, Habib termasuk keturunan yang ketujuh ya? yang ke-7. Jadi oh iya Batu Bib. Ah, Mau tanya soal batu. Iya. Tadi. Kalau masalah batu itu, mungkin beliau yang melihat batu itu datangnya melayang. Oh, sejarah batu itu memang Iya, melayang. melayang jatuhnya di situ. Itu hanya satu kecil. Jadi sekarang batu itu semakin besar, semakin beranak. Oh, jadi batu itu kayak hidup itu? Iya, kayak hidup. Itu kalau dari pinggir udah nyampe ke sungai itu ada tanda merah tuh. Udah nyampe ke situ. Berarti kapal motor apa nggak bisa lewat sebelah sini. Oh, memang nggak bisa lewat sini. Iya, asal lewat kena. Karena dia langsung melekat di situ. Kalau itu saya pernah dengar lah dari masyarakat, ada orang dari Jawa datang ke sini bawa barang antik kayak keris, kayak minyak gitu. Itu kalau lewat di Batu Layang ini sering hilang isinya itu. Itu benar enggak itu? Kalau kita kan belum pernah buktikan karena kita orang dalam sini. Iya. Jadi setiap tamu yang bawa barang itu pernah bicara sama saya. Saya, Pak, kalau bawa barang ini, kata dia, barang ini mesti luntur. Luntur? Iya. Jadi barang ini tidak ada punya kekuatan. Itu tergantung dari niat kita atau memang langsung hilang gitu? Mungkin kalau barang jahat tuh mungkin pernah juga botol itu dibawa barang meledak. Meledak? Oh. Jadi kalau bawa senjata kadang-kadang sampai ke Pontianak tidak jadi. Tidak jadi. Ya, udah lemah. Jadi saya tanya itu lewat pakai kapal air, enggak, maupun pesawat maupun apa itu bilang. Enggak bisa. Tak bisa. Kalau lewat pakai pesawat pun enggak bisa. Enggak bisa. Kalau pesawat itu lewat di pas di atas makam gitu. Walaupun enggak di atas makam, walaupun lewat di sampingnya, di sebelah sananya. Kalau kita bawa barang mesti barangnya lemah. Langsung lemah ya. Berarti kuat. Kuat. Soalnya yang ngomong tuh orang dari Jawa juga. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sabar. Kita cuma tahu gitu kan, kalau kita tuh ibarat nih kita ke sana tapi tidak ada juru kuncinya. Jadi makasih kurang gitu. Jadi mohon maaf nih ganggu waktu Habib gitu. Saya pun tadi nunggu gak? Saya kira mungkin lama nih. Mempunyai anak ini. Ini anak pertama. Ini anak pertama.
Oh, anak pertama. Siapa namanya? Namanya Sultan Kasim. Kasim. Kalau anak yang Ini Sultan yang kedua. di sampingmu? Ini anak yang dua beradik. Oh, dia berarti. Ini yang ketiga sultannya. Namanya Sultan Utsman. Sultan Utsman. Yang ke anak yang kedua, Sultan Utsman. Iya, anak yang kedua. Sultan Utsman. Utsman, oh Sultan. Iya. Utsman punya anak ini. Oh, anak Utsman ini. Sultan Syarif Yusuf. Syarif Yusuf. Ini punya anak ini. Ini mempunyai anak ini. Sultan Yusuf ini punya anak lagi, Iya ini Sultan Syarif Hamid. Hamid. Ini Hamid satu. Satu. Sultan Hamid satu punya anak lagi Sultan Muhammad. Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mempunyai anak lagi Sultan Hamid II Sultan Hamid ya. yang pecinta Lambang Garuda. Oh, pencetus Lambang Garuda itu Sultan Hamid II. Makamnya di situ Di sana ya. Boleh kita sana? Hah? Kita sana. Tapi Apa biar abdal. Ini Sultan Muhammad. Sultan Yang Muhammad. bukan tak bisa mati, bisa cuman belum ajalnya. Yang dicabut kukunya seneng bandel. Yang Sultan Muhammad. Sultan Muhammad. Yang ujung Sultan Hamid. Itu Garuda itu. Oh, itu Sultan Hamid II. Masuk antum Ya, lihat iya. Garuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Bib, ya, yang Sultan Hamid II. Ini Oh, ini Sultan Hamid II. Ini yang pencetus lambang Garuda ya. Ini lambang Garuda. Jelas. Tadi saya masih penasaran dengan itu Sultan siapa tadi? Yang mana? Yang nggak bisa dibunuh. itu dibunuh sama Belanda itu. Yang ujung Sultan Muhammad Sultan Muhammad. yang ditanam di bawah pokok pisang. Menjasadnya masih dapat ditemukan, dipindahkan ke sini lagi. Jadi masih belum meninggal itu. Hah? Secara itu. Ditanam hidup-hidup. Oh, ditanam hidup-hidup. Sultan. Berarti udah Ya. Sudah 7 sultannya di sini. jadi Sultan. Yang terakhir ini Yang terakhir Abu Bakar. Sultan Abu Bakar. Yang ke-8. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sama anggota BPJS akan melakukan mediasi di makam Batu Layang, tepatnya di batu-batuan yang ada di tepi sungai ini. Di sini kami ingin mengungkap sejarah-sejarah yang ada di makam Batu Layang, ingin mencari tahu apa sejarah yang ada di sini dan sejarah adanya batu di sini. Kalau menurut Muslim gimana tentang lokasi-lokasi sini? Di tempat Batu Layang ini ada terowongan gaib, dan mulutnya itu ada di pas di belakang batu dan ekornya ada di jembatan Kapuas. Mari kita ungkap.
Oke, teman-teman, langsung saja kita mediasi di belakang sini. Kayaknya sini pas ya tempatnya. Pas. Oke, langsung saja ya teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang hadir? Ada apa kau memanggilku? Dengan siapa namanya? Saya Panglima Naga. Di mana? Anda menunggu di mana ini? Saya yang mendiami sungai ini. Jadi Anda yang menunggu terowongan gaib itu. Sudah berapa lama ada terowongan gaib itu? Sudah lama. Sebelum ada makam ini. Ya, sebelum makam ini dibangun, sebelum ada kerajaan di sini. Siapa ketua kamu? Kamu tidak boleh tahu. Kenapa tidak boleh tahu? Saya memanggil Anda untuk ingin tahu. Tolong keluarkan saya. Kenapa? Saya tidak mau di sini. Sebentar saja. Siapa penunggu di batu ini? Ini kawasan para orang-orang yang alim. Kamu bukan orang alim. Saya hanya orang biasa. Tolong keluarkan saya. Tunggu dulu, jangan keluar. Mau tanya loh. Siapa raja kamu? Keluarkan saya. Keluarkan saya. Kenapa? Ada yang mengganggu? Kamu takut? Ya, keluarkan saya. Baik, keluarlah.
kamu kamu jelaskan. Sama tuh bukan. Ini penunggu yang ada di terowongan naga, panglimanya. Kita panggil ke Pulau Sangi. Gimana? Ke Pulau Sangi. Ke Pulau Sangi ini dia ini penunggu yang ada di pulau ini. Ada dua, Ke Pulau Sangi dan Ke Ambar. Kita panggil Ke Pulau Sangi aja. Kita panggil Ke Pulau Sangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang hadir? Saya Kiai Pulau Sangi. Sebaiknya kalian pergi. Kenapa? Kalian tanpa izin masuk ke sini. Saya udah minta izin sama juru kunci yang ada di sini. Bukan. Dengan siapa itu? Jangan sembarangan masuk ke sini. Kenapa itu? Kalian tidak punya adab. Kenapa itu? Saya udah minta izin dengan orang makam di sini dan penunggu yang ada di sini. Ada keperluan apa kalian memanggilku? Saya ingin mengungkap sejarah yang ada di sini. Bisa minta tolong dengan Kiai Pulau Sangi. Mungkin Kiai Pulau Sangi ini tahu sejarah yang ada di makam Batu Layang ini. Ya, ada apa? Kalau menurut sejarah batu melayang ini, coba Kiai Pulau Sangi jelaskan tentang sejarah batu melayang ini. Dulu di sini yang disebut Batu Layang karena ada batu satu yaitu berada di atas bumi. Di atas tanah. Ya, Batu ini asalnya dari mana ini? Ya, Syekh. batu ini memang asalnya dari sini. Memang dia sudah lama. Terus menurut cerita di dekat sini ini ada terowongan gaib. Apa benar memang ada terowongan gaib di sini? Ya, Tempatnya di mana itu? Ya, Syekh. tempatnya sangat luas. Ada di bawah. Di Di bawah bawah air ini. di bawah air ini. Iya, Yang di sini ini ekornya atau kepalanya? kepala, Kepalanya. bagian badan.
siapa itu penunggunya yang ada di terowongan gaib itu? Dia ditunggu oleh seorang raja, Raja Naga Buaya. Dia bersatu. Sudah lama itu. Dia buaya putih Dan dan naga. ekornya itu ada di mana itu? Di bagian sana. Di bagian sana. Tempatnya tuh pas di mana itu? Ya. Dia membelit. Membeli. Ya, Itu bentuknya seperti naga ya sih. ya. Tapi dia tidak mengganggu dengan kawasan di makam ini. Tidak, dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Memang sudah ada perbatasan ini saja. Ya, Kalau penunggu yang ada di batu ini sih, dia prajurit. prajurit. Prajurit dari siapa itu sih? Prajurit dari kerajaan. Dia hanya menunggu, mencari tahu. Tuan, Ini menurut cerita ini sih, setiap ada barang antik yang lewat di batu layang ini, dia itu langsung hilang khodam ataupun isinya itu. Apa benar itu? Memang ada magnet di sini itu sih? ya. Di sini adalah kunci semua kekuatan. Kita lihat dari orangnya. Kalau lihat dia buruk, kita akan ambil semua khodam dari manapun, bangsa jin dari manapun. Kalau lewat dari sini, Terus dia kok harus izin. jadi harus minta izin kalau ke sini. Ya, Jadi khodam ataupun jin yang diambil itu disimpan di mana itu sih? dia disimpan dalam kerajaan, Dalam kerajaan. dijadikan prajurit. Kerajaan siapa ini? Mungkin kerajaan Kiai Pulau Sangi? Bukan. Kerajaan Syekh Abdurrahman. Ya, Apa Syekh Abdurrahman ini sudah tahu dengan kedatangan kita di sini? dia sudah tahu. Soalnya saya sudah minta izin ke makam. Dengan juga saya minta izin. Kalau barang antik yang ada di makam Batu Layang ini itu apa saja? Tolong saya itu beri petunjuk. Buntat Bentar apa itu? sejenis batu merah. Batu merah. Itu batu merah itu batu apa itu? Batu lipan. Batu lipan. Ada berapa batu lipan itu sih? Di depan itu cuma ada 2. Ada 2. Ya, Punya siapa itu batu lipan sih? punya prajurit. Prajurit. Ya, Bukan punya Syekh Abdurrahman. bukan. Kalau batu itu diambil sih bisa nah. Silakan kalau kamu mencoba. Tapi ada syaratnya sih. Pasti, Apa itu syarat? pasti ada syaratnya. Apa syaratnya itu sih? Saya tidak tahu karena ini sangat keras. Keras. Ya, Ke Pulau Sangi ini dengan Syekh Abdurrahman. Duluan siapa yang ada di tempat Batu Layang ini? Saya dulu. ya. Berjarak berapa tahun ini sih? Sudah lama, Sudah lama. sudah lama. Tapi Syekh Abdurrahman itu sudah mengetahui kalau Syekh sudah ada di sini. Sudah tahu. Dia mulai
membangun kerajaan di sini. Dia cukup lama. Tapi dia memilih di mana tempat untuk cocok membuat kerajaan dan istana. Cukup ya. Cukup ya. Jangan lama-lama di tempat kami. Kenapa itu sih? Kalian hanya beberapa orang. Iya sih. Kalian tidak tahu siapa yang kalian ganggu. Baik-baik. Silakan pergi. Syekh, ini saya mau tanya lagi sama Syekh. Khaddam yang ada di sini ini ada berapa sih? Kalau boleh tahu sih. Tidak terhitung. Banyak sih. Ya, Bisa dikatakan beribu-ribu. bisa. Khaddam ini datang sendiri atau memang sudah ada di sini? Datang sendiri, datang dari mana-mana, dan sudah ada di sini. Berarti banyak sih. Ya, semua kawasan dari kerajaan ini dikelilingi para khaddam, para prajurit. Kalau di pulau itu sih pernah enggak ada orang yang betapa sih di pulau Kiai Pulau Sangi ini? Tidak ada, Tidak ada. tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Ya, Tapi pernah sih pernah sekali, tapi dia cuma 3 hari. 3 hari. Dia ingin apa itu sih? Yang betapa itu sih? Dia ingin keris dan batu. Kristen batu. Ya, Tapi dia tidak mampu sih. tidak mampu. Dia menginginkan batu lipat, Batu lipan. ya, dan keris kuning. Kris kuning. Itu keris punya siapa itu? Dia, keris itu memang ada dari situ. Penunggunya banyak. Bukan Syekh yang punya itu. Bukan. Kalau Syekh punya apa itu? Pedang. Pedang. Ya, Pedang apa namanya sih? kamu tidak boleh tahu. Boleh tahu lah sih. Kasih tahu sama saya sih. Tidak boleh. Ada lagi. Silakan pergi dari sini. Iya sih, nanti saya langsung pergi dari sini. Sudah cukup ya? Cukup deh. Oke, terima kasih ya Kiai Pulau Sangi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana? Pesan dari Kiai Pulau Sangi, kita tak bisa lama di sini karena di sini ini banyak perunggu khaddam. Dah, kita selesai dah.